Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok 8 akan memaparkan mengenai kemampuan berpikir matematis yang dibutuhkan pada abad 21 dan era revolusi 4.0. Sebelum menuju ke penjelasan lebih lanjut, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 8 terlebih dahulu. Yang pertama ada Julia Eka Damayanti dengan NIM 41014191157. Yang kedua ada M. Ramadhani Farizan Akmar dengan NIM 41014191165. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Lestari Rahayu, dengan NIM 41014191171. Selanjutnya kita akan menuju ke definisi matematika. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern yang mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan mengembangkan daya pikir manusia. Matematika itu sebagai ratu sekaligus pelayan ilmu menurut Feh, Surya Sumantri, dan Ruseffendi. Kemudian matematika adalah suatu mata pelajaran yang memiliki kedudukan yang sangat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Itu menurut Khotimah Bernard dan Wulandari dan Bungsu et al. Kemudian menurut Suherman itu mengatakan matematika adalah kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi, dan penemuan. Kemudian juga ada matematika merupakan kendaraan utama untuk mengembangkan kemampuan berpikir logis dan keterampilan kognitif yang lebih tinggi pada anak-anak. Itu menurut Daniel dan David. Kemudian kita menuju ke definisi berpikir matematis. Schoenfeld itu menyatakan bahwa berpikir matematis merupakan proses mengembangkan sudut pandang matematis, menghargai proses matematisasi, serta memiliki keinginan kuat untuk menerapkannya, dan mengembangkan kompetensi dan melengkapi diri dengan segenap perangkat. Lalu pada saat yang sama menggunakan perangkat tersebut untuk memahami struktur pemahaman matematika. Dalam hal proses berpikir matematis, menurut Sumarno itu memiliki 4 konsep yang berkaitan dengan berpikir matematis atau mathematical thinking, yaitu yang pertama ada kemampuan matematik atau mathematical abilities, yang kedua ada keterampilan matematik atau mathematical skill, yang ketiga ada melaksanakan proses matematik atau doing mathematics, dan yang terakhir itu tugas matematika atau mathematical task. Dari keempatnya itu dapat diidentifikasi masing-masing bahwa berpikir matematika itu dapat diasumsikan sebagai implementasi dalam melaksanakan kegiatan atau proses matematika atau doing math, atau juga tugas matematik atau mathematical task. Ditinjau dari kedalaman atau kekompleksan kegiatan matematika yang terlibat, berpikir matematika dapat digolongkan dalam berpikir matematis tingkat rendah atau low order mathematical thinking, dan berpikir matematik tingkat tinggi atau high order mathematical thinking, itu menurut Sumarmo. Kemudian berpikir matematik tingkat rendah mencakup pemahaman
tingkat rendah seperti mengenal dan menghafal rumus serta menggunakan dalam perhitungan rutin atau algoritmik. Pemahamannya itu mengenai mekanikal, komputasional, instrumental, dan knowing how to. Kemudian berpikir matematik tingkat tinggi itu meliputi pemahaman tingkat tinggi, yang mana pemahamannya itu mengenai rasional, relasional, fungsional, dan knowing. Berpikir kritis matematis, kreatif matematis, dan intuitif. Dewanto itu menyatakan bahwa kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi adalah suatu kapasitas di atas informasi yang diberikan dengan sikap yang kritis untuk mengevaluasi, mempunyai kesadaran atau awareness metakognitif, dan memiliki kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan berpikir tingkat tinggi itu terdapat beberapa jenis, meliputi pemahaman konsep atau conceptual understanding, ada juga pemecahan masalah atau problem solving, kemudian ada penalaran dan pembuktian atau reasoning and proof, ada juga komunikasi atau communication, ada juga koneksi atau connection, dan representasi atau representation. Itu termuat di dalam National Council of Teachers of Mathematics atau NCTM 2000 sebagai prinsip dan standar matematika sekolah. Selanjutnya, selain berdasarkan kedalaman atau kekompleksan kegiatan matematika, berpikir matematis dapat dikelompokkan berdasarkan jenis kemampuannya dalam matematika, yaitu 1. Pemahaman konsep atau conceptual understanding, yang kedua pemecahan masalah atau problem solving, yang ketiga penalaran dan pembuktian atau reasoning and proof, yang keempat komunikasi atau communication, yang kelima koneksi atau connection, dan yang keenam representasi atau representation. Selanjutnya akan dijelaskan 6 jenis berpikir matematis beserta indikatornya. Yang pertama, pemahaman konsep atau conceptual understanding. Menurut Polya, terdapat 4 tingkat pemahaman dengan indikatornya, yaitu 1. Pemahaman mekanikal, yaitu mengingat dan menerapkan rumus secara rutin dan menghitung secara sederhana. Yang kedua, pemahaman induktif, yaitu menerapkan konsep tersebut dalam kasus sederhana dan untuk kasus serupa. Yang ketiga, pemahaman rasional, yaitu membuktikan suatu rumus atau teorema. Yang keempat, pemahaman intuitif, yaitu memperkirakan kebenaran dengan pasti atau tanpa ragu-ragu sebelum menganalisis lebih lanjut. Polaczek mengelompokkan pemahaman ke dalam 2 jenis, yaitu 1. Pengetahuan komputasional, yaitu menerapkan rumus dalam perhitungan sederhana dan mengerjakan perhitungan secara algoritmik, merupakan berpikir matematis tingkat rendah. Yang kedua, pengetahuan fungsional, yaitu mengkaitkan suatu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya, yang merupakan berpikir matematis tingkat tinggi. Mirip dengan Polaczek, Scham mengelompokkan pemahaman dalam 2 jenis yang berbeda, yaitu 1. Pemahaman instrumental, yaitu pemahaman konsep-konsep secara terpisah, terbatas hanya menghafal rumus dan menggunakannya dalam hitungan yang sederhana, merupakan berpikir matematis tingkat rendah. Dan yang kedua, pemahaman relasional, yaitu mengkaitkan suatu konsep atau prinsip dengan konsep atau prinsip lainnya sehingga dapat dipergunakan pada penyelesaian masalah yang lebih luas, merupakan berpikir matematis tingkat tinggi. Copeland menggolongkan pemahaman dalam 2 jenis, yaitu yang pertama, knowing how to, yaitu mengerjakan perhitungan rutin yang merupakan berpikir matematis tingkat rendah, dan yang kedua, knowing, yaitu melakukan perhitungan dengan sadar, yang merupakan berpikir matematis tingkat tinggi. Selanjutnya yang kedua, yaitu pemecahan masalah atau problem solving. Pemecahan masalah sebagai suatu proses atau kegiatan mempunyai indikator. Yang pertama, mengidentifikasi informasi dalam masalah. Yang kedua, membuat model matematika. Yang ketiga, memilih strategi dan menerapkannya untuk pemecahan masalah.
Yang keempat, menjelaskan dan menginterpretasikan hasil serta memeriksa kembali. Dan yang kelima, menerapkan matematika dengan bermakna. Selanjutnya yang ketiga, yaitu penalaran dan pembuktian atau reasoning and proof. Surter dan kawan-kawan mendefinisikan penalaran atau reasoning sebagai proses pencapaian kesimpulan logis berdasarkan fakta dan sumber yang relevan. Secara umum, terdapat dua jenis penalaran matematika, yaitu satu, penalaran induktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal yang khusus ke hal-hal yang umum, dan yang kedua, penalaran deduktif, yaitu proses penalaran dari hal-hal umum ke hal-hal yang khusus. Pembuktian atau proof menurut Educational Development Center adalah suatu argumentasi logis yang menetapkan kebenaran suatu pernyataan. Kesimpulan ini diperoleh dari premis pernyataan, teorema lain, dan definisi. Logis berarti setiap langkah dalam argumentasi dibenarkan oleh langkah-langkah sebelumnya. Terdapat beberapa tipe dalam memproduksi pembuktian, yaitu produk pembuktian prosedural. Bukti dikonstruksi menggunakan suatu prosedur, menggambarkan sekumpulan tahap-tahap khusus yang diyakini akan menghasilkan suatu bukti valid. Produk pembuktian sintaksis, bukti dikonstruksi dengan memanipulasi secara benar definisi-definisi pernyataan dan bukti relevan lain dalam cara yang sah secara logika. Produk pembuktian semantik, menggunakan argumen secara intuitif sebagai dasar untuk mengkonstruksi suatu pembuktian formal. Komunikasi. Kegiatan yang termasuk ke dalam jenis berpikir komunikasi dalam matematik adalah dapat mentransformasi masalah nyata ke dalam bahasa matematika, menjelaskan ide, situasi, dan relasi matematika secara lisan atau tulisan, mendengarkan, berdiskusi, dan menulis tentang matematika, membaca dalam pemahaman suatu representasi matematika tertulis, membuat konjektur, menyusun argumen, merumuskan definisi dan generalisasi, mengungkapkan kembali suatu uraian atau paragraf matematika dalam bahasa sendiri. Yang kelima adalah koneksi. Kegiatan yang termasuk dalam koneksi matematik adalah mencari hubungan berbagai representasi konsep dan prosedur, memahami hubungan antar topik dalam matematika, mengaplikasikan matematika dalam bidang lain maupun dalam kehidupan nyata, memahami representasi ekuivalensi suatu konsep matematika, mencari hubungan antara satu prosedur dengan prosedur lain dalam representasi ekuivalen, menerapkan hubungan antar topik dalam matematika dan antar topik matematika dengan topik di luar matematika. Yang keenam, representasi. Secara umum, representasi itu suatu konfigurasi yang dapat menyajikan suatu benda dalam suatu cara. Selanjutnya, menurut Palmer, bahwa representasi itu suatu gambar atau diagram yang berkorespondensi dengan sesuatu, mewakili, melambangkan sesuatu. Ada indikator yang dapat digunakan untuk membedakan ketiga jenis representasi ini, yaitu representasi bahasa dengan ciri dan hubungan yang diobservasi di dalam masalah matematika diubah ke dalam representasi verbal atau vokal. Representasi gambar atau grafik masalah matematik diubah ke dalam gambar atau grafik. Yang terakhir, representasi simbol aritmatika masalah matematika diubah ke dalam simbol atau formula aritmatika. Jika terdapat kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih.